Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pembahasan dari video kali ini tentang salah satu penyakit tidak menular, yaitu epilepsi atau bisa disebut dengan ayan. Sebelum memasuki materi, mari kita bahas terlebih dahulu, apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh penularan virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku gaya hidup. Salah satu contoh lain penyakit tidak menular yaitu diabetes, gangguan ginjal, kanker, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, mari kita bahas apa itu epilepsi. Penyakit epilepsi atau ayan adalah gangguan sistem kesehatan yang menyerang sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Gangguan kesehatan ini terjadi pada siapapun dan kerap berulang. Biasanya epilepsi bermula sejak usia anak-anak. Berdasarkan data WHO pada tahun 2019, sekitar 50 juta penduduk di dunia mengalami gangguan ini. Di Indonesia sendiri, kasus epilepsi terjadi paling sedikit 700.000 sampai 1.400.000 orang, dan 40% dari data tersebut adalah anak-anak. Mari kita bahas penyebab epilepsi. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui, seperti faktor keturunan. Yang kedua, epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak, seperti luka berat di kepala, tumor otak, dan stroke. Gejala yang biasa terjadi pada epilepsi dapat terjadi dengan tanda-tanda yang khas. Yang pertama, kebingungan sementara. Kedua, tatapan mata kosong. Ketiga, gerakan menyentak pada kaki dan tangan. Keempat, hilang kesadaran. Kelima, takut. Dan keenam, cemas. Nah, selanjutnya mari kita bahas metode pemeriksaan epilepsi. Pemeriksaan epilepsi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Jenis pemeriksaan ini dilakukan dengan bantuan gelombang radio dan medan magnetik guna untuk mengetahui adanya tumor otak atau cacat pada struktur otak sebagai penyebab epilepsi. Cara yang kedua adalah EEG, elektroencephalogram. Tes EEG juga disebut sebagai tes gelombang otak. Prosedurnya dengan menempelkan elektroda di sepanjang kulit kepala. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas elektrik di dalam otak. Nah, setelah mengetahui apa itu penyakit epilepsi, gejala dan penyebabnya, mari kita bahas bagaimana cara pengobatannya. Pengobatan epilepsi. Epilepsi dapat disembuhkan dengan obat antiepilepsi. Salah satu contohnya seperti asam valproat. Penderita epilepsi dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi obat secara teratur dan menjalani pemeriksaan secara rutin. Dari sekarang, mari kita kenali epilepsi sejak dini dan selalu jaga kesehatan.